Sebuah video yang beredar viral di media sosial nampak seseorang merekam deretan tenda posko pengungsian korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Shalom, nama saya Nathanael dengan NIM 2109 1030 2109. Shalom, namaku Amenta dengan NIM 2109 1020 1003. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Raffi Putra Setio dengan NIM 2109 1020 1038. Shalom semua, aku Afriani Minggu dengan NIM 2109 1020 1091. Salam semua, perkenalkan nama saya Sylvia Resta Aulia dengan NIM 2308110201057 dari kelompok 6. Nah, kalian masih ingat nggak sama kejadian viral dulu yang ada pencopotan label gereja di tenda bantuan gempa Cianjur, Jawa Barat? Nah, kali ini kelompok kami ingin membahas tentang kejadian itu. Nggak usah lama-lama, mari kita langsung bahas mengenai kejadian tersebut. Kejadian ini dimulai dari adanya video yang memperlihatkan ada beberapa tenda posko pengungsian korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Tak lama kemudian, ada sekelompok orang yang mencopoti label yang bertuliskan Tim Aksi Kasih Gereja Reform Injil Indonesia di atap tenda tersebut. Aksi pencopotan ini dilakukan oleh ormas di beberapa posko, salah satunya di Desa Telaga dan Desa Sarampat. Menurut AKBP Doni, pencopotan ini bukan dilakukan oleh warga yang mengungsi di posko tersebut, melainkan oleh ormas yang berada di luar wilayah tersebut. AKBP Doni juga mengatakan bahwa warga pengungsi tersebut menerima segala bantuan dari kelompok manapun, agama manapun. Kini pelaku telah ditangkap dan dimintai keterangan mengenai aksinya tersebut. Pelaku juga dipastikan telah mendapatkan teguran untuk aksinya ini. Menurut dari sisi pelaku ia mengatakan bahwa ia khawatir bahwa ada tujuan atau maksud lain dari penyaluran bantuan ini. Sedangkan dari pihak gereja mengatakan bahwa seluruh penyaluran bantuan yang ada itu murni untuk tujuan kemanusiaan. Jika dilihat dari permasalahan tersebut, tentu menunjukkan adanya permasalahan dalam sikap toleransi beragama. Apa toleransi beragama itu? Toleransi beragama merupakan sikap saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama tanpa menjatuhkan dan memaksakan kehendak dengan alasan apapun. Dalam Undang-Undang tahun 1945, pasal 29, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk boleh memeluk agamanya masing-masing dan beribadah dengan kepercayaan yang dianutnya. Sehingga dapat kita pahami bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan agama yang ada di Indonesia tanpa menjatuhkan agama lain. Bahkan dalam Alkitab, Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi antar sesama kita dan bahkan saling mengasihi kepada musuh kita yang dapat kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 8, Yohanes 13 ayat 34, Matius 5 ayat 44 dan masih banyak lagi ayat yang membahas tentang Tuhan mengajarkan kita untuk boleh saling mengasihi umat manusia yang ada di dunia ini. Lalu mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi? Tentu saja karena kasih. Tuhan ingin kita sebagai umatnya memiliki kasih antar sesama manusia dan saling memiliki perasaan berbela rasa, bukan saling menjatuhkan karena iri atau bahkan sampai melakukan hal-hal kriminal yang jahat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa Kristen, kita harus sanggup mengimplementasikan sikap toleransi beragama dalam setiap kehidupan kita supaya kita mencerminkan bahwa kita merupakan anak-anak Tuhan. Dari kasus ini terlihat bahwasanya masyarakat yang menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang toleran, yang dibuktikan dengan mereka menerima bantuan dari segala pihak tanpa melihat latar belakang mereka. Tetapi untuk ormas yang terlibat di sini adalah ormas yang intoleran, yang pada akhirnya pemimpinnya diperiksa oleh pihak kepolisian menurut penuturan dari AKBP Doni Hermawan. Gubernur Jawa Barat saat itu yang menjabat, Ridwan Kamil, menyayangkan kejadian ini. Beliau menuturkan bahwasanya setiap tulisan-tulisan yang tertempel pada bantuan sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak donatur yang sudah menitipkan bantuannya kepada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini adalah gereja. Namun beberapa kesempatan dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 2 huruf I yang mengatakan bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada keadaan darurat bencana lewat pemberian bantuan. Padahal bantuan ini semata-mata bukan untuk menyebarkan agama, tetapi adalah implementasi kita terhadap ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwasanya kita harus mengasihi sesama manusia sesuai dengan dan terus firman Tuhan Matius 22 ayat 39. Oleh karena itu kita sama-sama harus saling membantu, saling bergotong royong membantu teman-teman kita. Dalam hal ini adalah hal teman-teman kita yang sedang mengalami kesukaran, seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9 yang demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Apa saja sih manfaat dari terciptanya toleransi? Yang pertama yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing agama. Masing-masing dari pengaruh agama dengan adanya keyakinan agama lain akan semakin mendorong dan memperdalam ajaran agama ini serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Yang kedua itu menciptakan stabilitas nasional yang baik. Dengan terwujudnya kerukunan antar umat beragama, secara praktis terang-terangan akan mengalami perbedaan paham yang berasal dari keyakinan yang bisa dihindari. Dan yang ketiga itu terciptanya suasana yang damai dalam masyarakat. Jika sesama umat manusia yang berbeda keyakinan itu damai, maka terciptakanlah suasana yang begitu damai dan menjalankan kehidupan yang baik serta damai tentunya. Dan yang terakhir yaitu meminimalisir konflik yang terjadi dalam mengatasnamakan agama. Bisa kita lihat sendiri bahwasanya banyak sekali kejadian-kejadian yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yang mengatasnamakan agama. Yang maka dari itu mengakibatkan konflik yang sangat begitu besar. Maka dari itu kita sebagai manusia harus saling toleransi agar terhindar dari konflik yang mengatasnamakan agama tersebut. Sebagai manusia yang hidup di tengah berbagai keagamaan dan kepercayaan, kita sebagai umat Kristen harus lebih paham dan harus membangun relasi terhadap orang-orang yang berbeda keagamaan dan kepercayaan tersebut. Jika tidak, memungkinkan saja banyak sekali kesian-kesian konflik yang bakalan terjadi. Dalam Ulangan 10 ayat 18-19 tertulis, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, siang membela anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itulah haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kesimpulan dari kasus ini yaitu sebenarnya menjadi pro dan kontra, karena terdapat undang-undang yang mengatakan bahwa ada larangan untuk pemberian bantuan darurat bencana dengan unsur agama. Tetapi Gubernur Jawa Barat sangat menyayangkan atas kejadian ormas yang mencakuti label bertuliskan nama gereja pada tenda pengungsian. Maka sikap kita dengan adanya kejadian ini harus bisa belajar saling mengasihi dan memperbaiki sikap toleransi agar bisa terciptanya kerukunan antar umat agama. Serta solusi untuk masalah ini yaitu toleransi untuk ketika kita menghadapi suatu perbedaan, entah itu perbedaan keyakinan atau beda kondisi fisik. Perbedaan tercipta bukan untuk mengotak-otakan kita, justru perbedaan tercipta agar kita menyadari bahwa di dunia ini tidak semuanya sama. Jadi kita harus memahami perbedaan dan tidak mungkin setiap orang bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan. Demi mencapai kesejahteraan sosial, kamu harus menjembatani perbedaan ini dengan sikap toleransi sosial yang tinggi.